Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti bagaimana menumbuhkan sikap kita rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Bersyukur terhadap nikmat Allah, ridho terhadap nasib yang Allah berikan kepada kita, dan pada akhirnya bagaimana takwa itu mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut dengan alat secanggih apapun, maka kita tidak akan mampu bagaimana menghitung terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan secanggih apapun kita untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka bagaimana nikmat atas kehidupan, usia yang kita dapatkan sampai saat ini menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Berkah yang artinya terus bertambah. Ketika kita bersyukur kepada Allah akan usia kita, akan umur kita, maka insya Allah dengan keberkahan yang berarti akan terus bertambah. Apa indikasi tentang keberkahan hidup kita? Di antaranya adalah bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman kita, takwa kita kepada Allah itu semakin bertambah, maka insya Allah ada yang disebut dengan keberkahan hidup dalam diri kita. Al-imanu yazidu wa yanqusu, fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Iman itu kadang naik dan kadang turun, maka teruslah perbaiki iman kita dengan memperbanyak kalimah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman kita, apa yang kita lakukan? Ada di antaranya dengan sikap yang disebut dengan mengingat-ingat
janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun waktu 1 hari semalam, mari kita ingat berapa kali kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah salat. Setidaknya ada 17 kali ketika melafalkan Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah yang kita sembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka dalam hal ini tidak ada yang kita minta kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali ingat-ingat itu. Berarti di sana tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menjadikan penolong bagi kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat-ingat janji kita kepada Allah, maka iman dan takwa hamba itu akan terus meningkat. Kemudian iman dan takwa bisa meningkat dengan bermujahadah, yang maknanya kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dengan kesungguhan, maka insya Allah Allah akan memberikan kepada kita jalannya. Hal ini telah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sungguhnya orang-orang yang berjalan di jalan kami, maka Allah akan tunjukkan baginya jalan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman akan terus bertambah apabila kita mempunyai sikap yang disebut dengan muraqabah, yang maknanya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun kita berada, Allah selalu bersama kita dan mengawasi kita. Ketika di tempat yang ramai, ketika berada di tempat yang sunyi, dalam kesendirian atau banyak orang, maka sikap muraqabah itu harus kita tanamkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di mana saja kita berada, Allah itu akan selalu mengawasi. Terlebih-lebih ketika kita berada di tempat yang mulia ini, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita harus menutup terhadap aktivitas yang lain kecuali hanya beribadah kepada Allah. Yang berarti sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertanam di dalam diri kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap selanjutnya adalah bagaimana yang disebut dengan muaqabah, yang bermakna bahwa memberikan hukuman di dalam diri kita apabila kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan, kita biasa sholat berjamaah, kita biasa sholat Jumat di hari Jumat. Ketika kita lalai dalam menjalankan perintah Allah, maka kita hukum diri kita dengan beramal soleh. Di antaranya dengan berinfak, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ketika orang sudah mampu melakukan hal itu, maka insya Allah iman dan takwanya itu akan terus bertambah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidup kita bisa kita lihat bagaimana kebermanfaatan kita terhadap orang lain. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita itu adalah yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kita, bagaimana ilmu itu bermanfaat bukan saja untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Maka di dalam proses menuntut ilmu inilah dibutuhkan yang namanya syarat-syarat yang harus kita miliki.
Dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan syarat untuk mendapatkan ilmu yang berkah itu diantaranya adalah dakain, yang artinya kecerdasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diberikan oleh Allah kecerdasan intelektual untuk digunakan akal kita untuk berpikir. Kecerdasan ini tidak akan berkembang apabila kita biarkan saja. Maka perintah Allah adalah bagaimana menggunakan akal untuk berpikir. Bagaimana menggunakan akal untuk melihat terhadap, merenungkan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan, boleh jadi ada kawan kita yang cerdas setelah intelektualnya karena dia menggunakan akalnya dengan benar. Boleh jadi kita menjadi orang-orang yang dangkal ilmu pengetahuannya karena kita tidak menggunakan kecerdasan itu dengan benar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ilmu bisa kita dapatkan dengan cara kecerdasan yang kita miliki. Yang kedua, hirsin, yang artinya semangat. Belajar itu dengan benar, menuntut ilmu itu dengan benar. Bagaimana punya semangat terus menerus dan tidak merasa diri kita cukup dalam belajar. Bagaikan gelas yang kosong yang terus kita isi air untuk kita terus belajar bersemangat. Dan kemudian kata dalam kitab itu, syarat untuk menuntut ilmu itu diantaranya adalah wastibarin, yang maknanya sabar. Orang tidak akan mendapatkan ilmu dengan benar apabila dia tidak punya kesabaran. Murid tidak akan cerdas mendapatkan ilmu apabila dia tidak tahan dalam menghadapi yang namanya cobaan. Boleh jadi suruh menghafal, boleh jadi banyak PR dan lain sebagainya. Maka di sini yang disebut dengan butuh yang namanya kesabaran. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah, sabar di dalam kemaksiatan, dan tentunya sabar ketika mendapatkan ujian musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu akan kita dapatkan apabila kita mempunyai yang namanya bulghatin, yang artinya biaya, harta. Tidak akan kita dapatkan yang namanya gelar apabila kita tidak ada biaya. Maka dibutuhkan biaya, butuh yang namanya uang untuk beli seragam, butuh namanya dana untuk buku dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan dalam sebuah kitab Ta'limul Muta'alim. Syarat selanjutnya, ilmu bisa kita dapatkan apabila kita wa irsadu ustadin, hormat terhadap guru kita. Mana mungkin ilmu kita dapatkan apabila kita benci terhadap guru kita, benci terhadap ilmu yang diajarkan. Maka bagaimana menumbuhkan sikap hormat kepada guru kita, walaupun mereka mengajarkan sesuatu boleh jadi menurut kita tidak bermanfaat. Tetapi ketika kita memahami, menghormati kepada guru kita, insya Allah ilmu itu akan mudah kita cerna. Sesulit apapun, sesusah apapun materi pelajaran, apabila kita hormat kepada guru, takdim terhadap guru, maka insya Allah ilmu itu akan kita dapatkan. Dan selanjutnya ilmu kita dapatkan dengan proses yang namanya watuli zamani, butuh waktu yang lama. 3 tahun di SMA itu belum cukup, maka perlu yang namanya diantaranya ketika Allah berikan kita bulghah, harta, kita bisa kuliah, melanjutkan gelar S1, S2, bahkan S3, yang semuanya di proses itu adalah butuh waktu yang lama. 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, bahkan boleh jadi di perguruan tinggi berapa tahun yang kita dapatkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat terhadap manusia yang lain. Maka bagaimana ilmu yang kita dapatkan ini dengan cara yang benar. Ketika Allah berikan kepada kita ilmu, maka bagaimana kemudian kita berikan, kita tularkan kepada yang lain.
Insya Allah apabila hal ini bisa kita lakukan dengan benar, hidup kita adalah hidup yang berkah. Umur kita adalah umur yang berkah. Apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah keberkahan. Berkah itu maknanya bertambah. Bertambah ilmunya, bertambah rezekinya, bertambah pinternya, bertambah solehnya. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.